Jangan lupa nonton Sugeng Enjang bareng saya, Mas Angga Let's Go aja, hanya ada di MCTV. Dan jangan lupa subscribe YouTube kalau pengen rungokke, pengen jelas rungokane, ono neng Spotify. Ojo lali. Oke? Sopo iki? Penyanyi dangdut asal Magelang viral gara-gara mangan spanduk. Loh, iki lak Dek Kiki. Dek Kiki Dek. Coba buka. Oh iya, iki Dek Kiki. Kok iso ya? Viral gara-gara mangan spanduk. Hayo, kupingku panas loh. Hayo. Sik. Ngopo ngrasani aku? Kok ana Dek Kiki ta ning kene? Si aku ge maca kok mangan spanduk bener. Aku kan kaya jin, nek diceluki langsung tekan. Iki bener mangan spanduk. Sopo sing spanduk? Baliho. Baliho ya. Spanduk tuh bukan yang gini. Tanduk. Dek Kiki. Halo, assalamualaikum. Sugeng Enjang, Sugeng Rawan dan MCTV. Barengan saya Angga, Let's Go aja akan menemani jenengan sedoyo dalam program ngobrol asik, menarik, unik, eksentrik, menggelitik dan rodo ngelantur sampai 45 menit depan bareng bintang tamu saya hanya di Sugeng Enjang. Mencintai pekerjaan ini gitu, nggak hanya sekedar untuk mencari uang juga kan. Kalau kita nyari uang, dapat uang tapi kita nggak nyaman kan sama aja. Kan cari nyamannya juga. Oh ternyata bisa diperbaiki nih, aku nggak harus begini terus, ini nggak bagus nih buat aku gitu kan. Aku juga masih pengen punya masa depan lah, lebih baik lagi. Ya belajar terus lah, belajar memperbaiki diri. Halo Diki, sehat atau sih? Alhamdulillah sehat. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Seabad ya kita nggak ketemu. 2 abad. Oh 2 abad. Corona udah setahun loh padahal ya. Oh iya. Terakhir event kan pas kayak. Oh iya. Saya tak kayak. Saya ini mengenali rumor ini bener apa sih? Apa? Mangan spanduk viral loh. Baliho dibilang. Mangan baliho. Mengada-ada. Dibeli ayu geragas. Diki. Ya. Sibuk apa sekarang? Sekarang sibuknya itu ya karena diem di rumah. Awal corona itu nggak bisa apa-apa selama corona ya. Dan akhirnya saya membuat grup. Iya, untuk meramaikan suasana di kota santri. Oh nanti kita bahas ini grup ini. Iya, oke boleh. Harus kita bahas. Yang perlu saya tanyakan ini loh. Iya apa? Jeneng asli ini sapa ben kanca-kanca ngerti. Jeneng asliku ya kuwi. Kiki, sama. Kiki sapa? Kiki Fatmala apa? Kiki Aviani sih, cuman di keluarga, berawal dari di keluarga itu karena ibuku itu paling bontot dan aku di keluarga mau sing umure cilik semene, mau sing wis tua itu tetap manggilnya Dek Kiki gitu loh. Jadi berlanjut sampai sekarang Dek Kiki. Dek Kiki gitu ya. Tapi kadang kalau orang enggak dong itu bilangnya De Kiki kok dari mana? Kanca-kanca udah De Kiki. Tapi kan grup band apa no kan De Kiki. Jadi De Kiki. De Kiki ya. Oh, berarti De Kiki itu asal mulanya saka keluarga yang memang manggilnya wis Dik ya. Iya gitu. Jadi ya udah kebiasaan dan aku tuh kalau nulis di WhatsApp apa di waktu dulu zaman BBM itu kan ya itu Dek Kiki tuh, jadi ya udah keterusan aja sampai sekarang ya. Medsos saya tulisin Dek Kiki itu. Dan konco-konco ini kan ngertinya Dek Kiki ini kan sebagai penyanyi aja ya kan. Penyanyi aja betul. Nah, dulu sebelum jadi penyanyi pernah magang atau kerja di mana? Atau sudah punya kegiatan apa gitu? Kalau dulu sih sebelum bergelut di dunia nyanyi, seni ini aku jadi SPG Pak. Jadi SPG iya, senang cari duit disuruh kuliah
nggak mau, keasikan cari duit ya udah iya. Ketemu konco akeh, ketemu konco akeh, gitu ya. suasananya baru terus itu kan seneng. Terus sing marai tertarik kok tiba-tiba aku tak nyanyi wae lah. Pengen nyontoh si Sopo misal gitu. Kenapa kok tertarik di dunia suara? Tertarik itu di dunia suara itu kalau di keluarga itu kan kebanyakan kita agama Katolik dan di situ kan ada kur nyanyi gitu kan. Terus kalau kumpul-kumpul nyanyi, memang kita sering nyanyi itu kan, ada yang bisa ngorgan, ada yang bisa main musik, ada yang nyanyi gitu. Ya udah gitu-gitu. Terus di kerjaan satu hari ada talentnya nggak masuk. Ayo coba gitu, suruh jadi talentnya. Ya udah. Kerjaan ini maksudnya apa, wedding? Waktu di SPG tuh, tuh. Ya udah lama-lama ya udah asik-asik gitu. Lama-lama kan berani nih di panggung, berani. Terus nganggo jeneng Dek Kiki. Iya masih. Itu karena ya bermula itu ya cerita tadi. diajakin ini sampai sekarang deh. Itu tahun berapa, Dek? Tahun 2013-an lah bermula awal ya. Awal 2013. Terus yang menjadi ketertarikan Dek Kiki terus jadi mantep lah terjun di dunia tarik suara. Iya, kadung nyemplung tadi itu toh, kadung nyemplung piye meneh toh. Tapi saya mencintai pekerjaan ini gitu, nggak hanya sekedar untuk mencari uang juga kan. Kalau kita nyari uang, dapat uang tapi kita nggak nyaman kan sama aja. Nah kan cari nyamannya juga. Oh ternyata di hatiku aku senang di dunia ini, ya udah nyemplung lah sekalian sampai sekarang. Terus di dalam hati itu aku dapat uang di sini, aku senang di dunia ini, tapi aku belum punya karya gitu kan. Masa aku nyanyiin orang terus, kepengen gitu kan. Mungkin kalau nggak ada corona nggak akan bisa punya ini. Nggak berinovasi ya. Iya, aku ada waktu bisa kumpul sama teman-temannya juga. Jadi nggak ada kerjaan juga, berkurang kan, sama-sama nganggur. Akhirnya kita bikin itu, kumpul bareng, bikin. Ya udah jadi deh 20 plus. Iki nanti dibahas ki 20 plus harus dibahas. Oke, siap. Soalnya image-nya 20 plus kan, Juk. Ya kan? Iya, 20 plus. Banyak sih peralihan. Oke. Genre. Yang memang di basic genre apa? Karena aku ndelok suaranya, mendengarkan suaramu itu kan dangdut ya mlebu, pop ya masuk. Sebab sakjane iki genre-ne apa? Genrenya itu kalau di dalam hatiku tuh aslinya juga nggak jelas juga sih. Kalau dibilang dangdut juga aku nggak dangdut banget suaranya, jujur ya. Di situ mungkin dikasih waktu sama Tuhan untuk belajar gitu kali ya. Ya maksudnya mungkin terbawa arus sama lingkungan, dilala aku nyemplungnya ternyata ketemunya sama orang-orang dangdut, ya udah berjalan di situ. Banyak anggapan masyarakat tuh dangdut kan tabu. Betul banget. Tabu. Terus kira pernah ada krungu dhewe atau merasakan sendiri pro kontra nih, misal dari keluarga nggak setuju atau teman-teman deket nggak setuju atau prone piye kontrane piye? Banyak banget itu, banyak. Mungkin dilihat sebelah mata kali ya. Ya memang benar kayak gitu. Dangdut pasti dilihatnya ya tabu ya. Iya, walaupun mungkin personalnya sendiri sih yang membuat dangdut itu jelek gitu loh. Tapi kan nggak semua penyanyi dangdut itu perilakunya di panggung itu seperti itu gitu loh, nggak semua gitu loh. Tinggal kitanya sih pribadinya untuk menyesuaikan di lingkungan itu. Ya memang kadang memang rada ekstrim ya di perdangdutan, karena kebanyakan itu menengah ke bawah ya untuk segmennya, cintanya ya mungkin ya. Jadi kitanya yang membawa diri di panggung harus jaga-jaga juga nih gitu kan. Kadang minuman keras, kan ada yang begitu tuh. Miras. Minuman keras, miker. Nah begitu, mungkin dia terbawa oleh suasana itu penonton. Kadang ada yang usil jailan, Noel begitu kan, apa gitu ya. Pernah aku tendang gitu kan ya, ngamuk gitu kan. Kalau keluarga sendiri waktu itu? Oh iya. Kalau di keluarga pernah sih, kan kalau keluargaku itu kan di Jakarta, jadi kan dia nggak tahu aku tuh kiprahnya, iya nggak melihat langsung gimananya aku di sini gitu kan.
Terus setiap aku pulang diceramahin dari kanan sampai kiri, atas bawah gitu kan. Setiap aku pulang aku ajakin nih, misalkan orang-orang yang ngajakin aku di dunia perdangdutan kayak Om Hasu atau apa gitu kan. Kalau Om Hasu itu kan kalau di medsos, di Instagramnya apalagi itu kan heboh banget tuh, nakal kan majang-majangnya. Jadi pikirannya kemana-mana keluargaku, aku ajak. Oh ternyata orangnya baik, nggak seperti yang nggak seperti ya don't judge the book by the cover ya. Yoi, oh maksudnya gini, oh baiklah gitu. Dan ya pokoknya kita sebenarnya baik-baik kok. Nggak seperti ya. Iya nggak seperti, walaupun ada yang memang mungkin nakal-nakal, tapi kalau aku enggak, aku anak baik. Aku tertarik dengan perjuangan. Biasanya kan untuk merintis sesuatu orang tuh butuh perjuangan. Betul. Nah, kayak contohnya misal Dek Kiki terjun di dangdut ini, perjuangannya kayak ngopo awalnya, pernah dibayar berapa atau bahkan nggak dibayar atau apa? Dulu tuh ya pernah nggak dibayar juga udah pernah. Awal-awal gitu ya. Awal-awal, jadi ayo bantuin kalau mau apa, katanya yang ngajak kalau mau sambil belajar. Pikirku ya udah deh nggak apa-apa gitu. Bilangnya deket-deket, taunya jauh sampai pucuk tuh, ternyata di kampung banget gitu kan. Oh. Itu antara wedding. Okay. Terus ya udahlah nggak apa-apa. Terus mulailah dibayar. Pernah dikasih 50.000 tuh. 50.000. Padahal nganti ilate anyep oh iya, nyanyi ya. Ngono mikir ki ra enak lho, sone atus banget. Aduh. Berarti pernah ra dibayar? Pernah. Bahkan sekali dibayar meng 50.000. Betul banget. Udah gitu nggak selesai kan, jamnya namanya di kampung ya. Dari pagi bisa ternyata sampai sore ya Allah. Pernah manggung kemana aja? Selain di Magelang? Selain di Magelang, terus di Jogja juga ya lebih sering. Kalau di Jogja sering lah ya. Terus di Magelang, di Solo juga ada pernah. Paling jauh di Papua pernah, Palu. Ya itu. Keliling-liling, seneng lah. Dapat pengalaman. Dangdut mengguncang Nusantara ya. Luar biasa. Dapat pengalamannya itu, pengalaman itu kan mahal ya. Maksudnya di situ kita datang enggak untuk bayar, tapi kita mau dibayar, dah dolan-dolan gratis lah ya. Ketemu koncoannya harus dulurannya. Iya. Gitu ya. Tapi juga aku juga kan punya usaha kecil-kecilan lah di Piset gitu kan. Dan itu juga memang alhamdulillah juga sebelum aku keluar dari Magelang ini juga malah kaosku dulu udah keliling, udah sampai Papua, udah sampai Timika juga. Indonesia, ya, jadi setiap aku keluar pulang. Pamit dangdutan. Iya. Oh iya, aku duwe lur. Aku dira. Ih lupa kan bawa aku. Oh iya, harusnya bawa lo ya, harusnya bawa lo. Jadi setiap aku keluar kota itu orang yang pernah beli malah jadi temen. Mbaknya di sini ya. Aku datang ya kan, karena kita udah punya kontaknya kan, dia udah beli juga, jadi ya udah ketemu, jadi ya jadi seru lah, jadi malah punya saudara karena T-shirt juga gitu kan di luar. Ini sukanya ya, masih ngobrolin sukanya kan, jadi kenal banyak orang. Betul. Jadi ya wes asik kan, tapi kalau dukanya jadi penyanyi dangdut gitu. Pernah nggak kadang gini, ono fans kan, sing fanatik. Iya. Ono ora Dek Kiki ora, misalnya nanti setiap kali manggung kan ono kan jiwit lah, ngeplak lah, sing paling teringat dan itu mungkin memalukan ngono ki kejadian apa? Kejadian ya itu kalau misalkan nyanyi di klub malam gitu kan, kadang orang mabok lepas kontrol, ya itu deh kadang nyanyi kita maksudnya deketin nyanyi ya, ternyata dia pernah tuh jawil tuh apa tuh mau naruh duit di sawer, langsung didorong aja kan, kita ngamuk gak apa-apa. Terus tapi pernah ketemu nggak? Hampir sih, hampir. Terus nanggepinya gimana? Kan nggak boleh marah kan, profesional kan? Saat itu waktu aku menolak ya ada rasa emosinya sih, tapi balik lagi kita harus ngembaliin mood kita kan, karena kita kan masih di panggung gitu. Oke, lepas dari itu, ini kan lagi musim pandemi ya. Betul. Bahkan pandemi kan ya wes mateni semua ini. Sangat sekali.
segala macamnya. Terus kegiatannya apa? Selain manggungnya pasti sepi kan? Sepi banget. Sepi banget ya. Terus kegiatannya apa di pandemi? Kegiatannya itu kalau di rumah ya nyapu ngepel, jadi anak yang baik ya, bantuin orang Anak tua, solehah ya. anak solehah. Oke. Dan itu ya karena pandemi berkah sih kalau buat aku. Ya walaupun di sisi lain rezekinya berkurang ya, terus aku bisa berkumpul, hikmahnya tuh bisa kumpul sama temen-temen, keluarga, iya. Terus di dalam hati kepengen punya cita-cita, aku nyanyi tapi kok aku nggak punya karya gitu. Terus gimana ya nih, terus curhat-curhatan deh nih sama teman-teman. Kebetulan kita sama-sama nganggur gara-gara corona, terus yuk bikin aja yuk gitu, bikin grup ya, grup. Cincin di jarimu putih, kekuatan cinta aku dan kamu berakhir menjadi satu, menjalani hidup. Upaya untuk bangkit dari pandemi ya? Iya, bangkit karena dari kubur. Job sepi. Betul. 20, kenapa kok jenenge 20 plus? 20 plus itu pengertiannya banyak kali ya. Mungkin begitu, ada yang begitu aku perlu plus itu kan ya. Ya karena kita istilahnya meresmikannya lah gitu di tahun 2000-an kan. Dan harapan kita nggak hanya berhenti di sini aja, bisa sampai 2000 plus lainnya gitu lah. Oh, makin menarik ya. Lur. Ambulah iki rasane bahagia. Ya ketekan tamu ayu. Duh, dipikir. Bojomu yo ayu lho, Mas. Yo sih, yo. Iya. Lahir di tahun 2000. Iya, Plusnya itu isinya kan macam-macam gitu ya. Sampai berlanjut ke berikutnya. Iya. Gitu. Terus 20 plus itu juga apa ya? Ngelibatkan siapa ini? Melibatkan ada personalnya, ada vokalis saya, terus DJ ada namanya di Lovely, orang Magelang juga. Iya dong. Makanya orang Magelang tuh keren-keren loh. Kayak aku Magelang. Tuh keren juga kan. Anaknya 2 loh. Ketek leren. Terus ada violin. Biola, yang main biola juga. Kita bertiga. Yang bertiga. Iya. Kan karena belum ada nih kayaknya nih yang collab bertiga ini. Vokalis, biola sama DJ kan belum ada. Coba gitu. Terus bikin lagu sekalian kita ya. Itu bikin sendiri lagunya. Bikin sendiri dan kebetulan dibantu juga sama adalah orang-orang di belakang kita, teman-teman yang mau bantuin kita. Ya. Iya. Siapa bilang duda itu jangan disayang. Gara-gara nanti banyak tanggungannya. Kalau aku sih gak peduli, asal cinta tulus suci. Duda malah jelas matangnya, apalagi yang kupilih. Duran bangkok, duda keren hatiku dirampok. Duren montong, udah keren gak pakai rempong. Duren bangkok, duda keren hatiku dirampok. Duren montong, udah keren gak pakai rempong. Kolab antara dangdut dan EDM, liriknya dangdut. Betul. Liriknya bahasa Indonesia enggak dangdut semua sih. Jadi kita punya lagu macam-macam, ada lagu Jawa, Indonesia, yang ke dangdutan juga ada gitu. Bahasa Panama kan enggak ada ya. Atau Rusia gitu.
Ini kan aku melihat dari dulu sampai sekarang kan orang tahu lemu, loh maksudnya tetap fit gitu loh. Ini ngobrol apa sih? Aku juga Apa nggak yang tahu, kamu Mbak. konsumsi? Apa yang menjaga performamu ki? Dengan cara apa sih? Olahraga rutin? Olahraga, kalau niat olahraga, kalau enggak ya enggak. Banyak ngolor ya tidur. Enggak, aku masih lihat kok isi podo ae ora lemu, ora kuru. Aku yo heran Mas, aku ki sedina mangan ki seping 4, ping 5, akeh Tapi kok ora lemu nyemil. ya? Cacingan koyone aku. Wah, cacingan. Mungkin Sepedaan juga kan ketoke ya? Sepedaan kan? sepedaan juga kemarin sempat sepedaan, terus ngambil sisi di lagi musim sepedaan, jualan kaosnya sepedaan juga. Oh, iya. Ikut Di meramaikan. samping olahraga, kebugaran, kita akan taruh satu sisi bisnis di situ. Ya. Sajane aku apa tuh bakul apa ya? Oh, ya bakul, ya nyanyi, ya ngetik, ya kabeh. Itu ya olahraga iya. Terus nek vitamin konsumsi setiap hari. Vitamin juga sih, ya tetap harus karena kan kadang kita tidur kurang juga kan Mas kalau lagi ada kegiatan, tapi lagi pandemi ini nggak begitu sih. Banyak istirahatnya juga, banyak di rumah. Back to ini 20 plus tadi. Iya, sama Channelnya di YouTube ada kan? di YouTube ada, kalau mau kepoin 20 plus, kepoin lah ya teman-teman Magelang. Ayo. Oh, langsung tak subscribe. Tim kreatif subscribe KB, setuju ya? Di channelnya 20 plus Vivo. Vivo, Boleh. VI Vivo, VI Vivo. VIVEVO. Oh, Vivo. Iya. Oke, 20 Gitu. plus Vivo di YouTube ya. Itu artisnya Pokoknya akeh di situ. macam-macam iya di situ. Maksudnya yang kayak tadi ada bikin single segala macam. Terus ada konten lain nggak? Misal Cuman biasanya lagi cuman ngetren kan singlenya ngevlog. kita aja sih. Oh, Cuman singlenya vlog-vlog kita. ada? Belum sih sementara ini karena ya itu pandemi kan kita harus berbagi rezekinya itu kan karena kita karya sendiri dan tidak ada donaturnya. Jadi kan jadi iya jadi ini sementara baru tiga video klip lah, baru 3 lagu. Oh, udah 3 lagu. Tapi kita sekarang udah punya 2 album, 11 lagu, OTW mau 3 album. Ya itu saking nganggurnya Bu, Pak. Saking nganggurnya. Bukan deadline dari perusahaan ya. Enggak ada. Soalnya kita enggak kita berdiri sendiri, enggak dinaungi apa-apa. Oke. Jadi karena memang kita nganggur jadi ya udah berkegiatan yang positif aja ya, bikin lagu. Single yang keluar 3. Single yang keluar ada 2. Oh, 2. Judulnya apa? Single ada 11 lagu. 11 lagu. 11 lagu. 11 lagu. Disebutin Singlenya. semua nih. Oh, single semua itu. Iya. Oh, yang pertama yang keluar judulnya sing sama yang itu biola. Iya, biola semua sama Oh. itu Dioto apa? 20 semua. Lagu 20 judulnya 11 apa lagu. judulnya? Ada Elengnya lagu Jawa. Eleng lagu Jawa. Lagu Jawa yang mengingatkan kita, intinya mengingatkan kita untuk waktu kita susah gitu loh. Pokoknya jangan menyerah sama waktu, sama keadaan, kita harus tetap kuat gitu. Pokoknya selalu eling, jangan terus sok-sokan, aku situ. Tapi kita juga ingat yang di bawah gitu, biar ngasar. Oh, gitu ya, tetap ngasar ya. Ada eling, ada jamu, ini lagu cinta-cintaan nih. Jamu nih beras kencur. Ya lagu apa sih? Ben nyanyi sih, Lur. Setuju ra nyanyi. Apa jamu ya? Kata aku kudu krungu lagu jamu iki. Coba ayo. Jamu nih beras kencur, kamu sing tak gagas gawe atiku acur. Jamu kalian singset kebacut tenanan, jebul minggate cepet. Wah, aku rame minggat. Aku setia padamu di sini. Wow. Pokoknya gitu. Dan itu yang judulnya jamu beras kencur. Jamu beras kencur. Tadi ada eling, jamu beras kencur. Korban online. Korban online. Kalau korban online itu kehidupan sehari-hari sih. Kayak orang-orang yang tertipu dengan medsos. Ini jualan apa? Pengennya kayaknya tuh jemurannya gede, ternyata kecil segini begitu kan. Ya pokoknya intinya itu ke korban online. Terus
Tuh kan punya lagu banyak jadi lupa. Oke, pokoknya ada 11 lah Iya, ya. pokoknya kepoin aja deh. Siap. Di Jangan lupa dikepoin. Apa mau channelnya? 20 plus Vevo. Itu ya, punya Iya. Vicky ya. Jangan Instagramnya lupa. juga ada. Oh. Facebooknya juga ada 20 plus gitu. 20 plus carinya. 20 gitu. plus. Oke, Di pokoknya TikTok juga udah wajib ada ya. loh. Di TikTok juga YouTube ada. wajib subscribe, IG wajib follow. Ada rencana apa? Mungkin pengen banting setir dari nyanyi mungkin ya. Bosen nyanyi itu ada planning apa? Kalau untuk sekarang sih belum sih Mas, masih bergelut di dunia itu. Kalau sekarang belum ada pikiran untuk banting setir. Usaha? Kalau usaha, Nyambi nyanyi ada usaha apa aja? kalau usaha sih ini ada usaha kecil-kecilan lah, ada t-shirt di dunia t-shirt. T-shirt, Iya, oke. karena di dangdut kan jadi pamit dangdutan. Oh, custom ya? Apa wae sih tulisannya? Lucu-lucu loh. Iya, sebenarnya ada beberapa. Ada all artis, pamit dangdutan, terus Baik itu baik. baik itu baik, Oh, sepeda iya. ya. Itu bikin sendiri ya, maksudnya? Idenya tulis ini lah. Iya, bikin sendiri. Cuman di antara beberapa ini kok yang pada minat senang di pamit dangdutan. Dangdutan. Waktu itu musim sepedaan kan, Oh, baik itu baik itu ya. baik, ya. Kita ngikutin permintaan dari Selain teman-teman t-shirt, yang pada order. di IG aku baca Mm-mm. baju-bajumu. Oh, itu. Itu karena juga aku saking gabutnya dan di rumah aduh baju makin numpuk buat apa ya kan gitu. Gue keset ya mana emang. Oh, gue kasih tuh eman-eman toh. Rapi-rapi, ya. Sege dinggo sepisan, pindo bisa tak doli wae toh. Kan Itu lumayan baju manggung atau? ada baju manggung, baju hari-hari. Kadang kita masang baju manggung. Ntar ada request, "Mbak, ada kaos nggak, Mbak? Mbak, ada celana nggak?" Ini aduh rese banget nih orang, ngerepotin kan kadang gitu. Sabar-sabar gitu kan, namanya orang jualan kan harus melayani orang yang beli. Iya, pembeli adalah raja ya. Betul banget. Oke, aku cari ada ya, aku pajang deh semua. Kadang baju main, kadang sporty, kadang baju buat nyanyi juga gitulah. Ngikut permintaan teman-teman aja yang minta gitu. Efek pandemi itu nganu ya, dituntut untuk kreatif ya. Kreatif. Iso dodolan toh. Bisa Kayak aku yang dodolan. aku kreatif jadi iso dodolan, dodol TV. Tapi dodol terus- kulkas tak doli gitu. Tapi terus teman-teman aku dari aku jualan itu, aku titip dong baju nih, jualin terserah nih berapa gitu kan. Soalnya aku kalau udah itu ada hasilnya, uangnya tuh aku buat beli baju lagi gitu kan, Oke. berguna ya kan, soalnya kita itu perhitungan ya, harus ya seorang Oh, wanita. Laku keras ya teman-teman ya. Lambene apik-apik lho. Ora do pengen to sing lanang-lanang iki lho. Turok ngopo bojone maksudnya. Itu saking isengnya sih sebenarnya aku nggak ada kegiatan untuk kesibukan di rumah aja, berkegiatan kan enak. Soalnya masuk angin kalau diem doang. Iya. Ya biasa nel-nelan tekan dindi to. Anteng mesti mumet. Menek teratak, menek tiang, jokon Anteng anteng, gendeng. benaknya gendeng. Nek sosok yang selama ini menjadi inspirasi atau sing bener-bener mendukung, mensupport lahir batin dari nol. Keluarga lah yang penting, soalnya aku juga deket sama keluarga aku, jadi mendukung banget lah apa dia, asalkan itu baik untuk aku. Teman-teman support juga ya. Teman-teman support banget. Nek penyanyi, ada nggak idola? Penyanyi idolamu sampai sekarang? Nggak ada, makanya aku kan nggak jelas hidupnya. Gak jelas macam lanang mau itu, aku nek bengi kok Kadang wedok, sudah nek bilang alam kok sudah lanang. diwedok loh aku. Oh. Kalau untuk Indonesia gitu ada nggak penyanyi Siapa ya? yang kamu idolakan? nggak ada sih. Apa influence-mu deh, influence untuk kamu berkarya di dunianya ini aku pengen kayak Deknen. Enggak juga, nggak ada. Tetap Pokoknya aku be orangnya myself ya, tetap jadi aku ngono ya. jadi aku, dan aku juga nggak membanggakan diri aku sendiri juga sih. Aku masih banyak kurangnya, makanya introspeksi aja sama nata hidup untuk lebih baik lagi, lebih baik lagi, lebih baik lagi kayak. Gitu ya, keluarga support, teman-teman Keluarga support, pokoknya ya orang-orang terdekat yang tadinya menjudge. Betul. Ini akhirnya ternyata di balik pakaian yang seperti itu terdapat pahala yang berkah yang luar biasa gitu. Aku pun juga pernah merasakan yang namanya go di panggung itu
terlalu heboh goyangnya juga udah pernah, yang pakai terlalu seksi juga udah pernah. Tapi semakin kesini aku sadar ini harus diperbaiki nih. Aku nggak harus begini terus, ini nggak bagus nih buat aku gitu kan. Aku juga masih pengen punya masa depan lah, lebih baik lagi. Ya belajar terus lah, belajar memperbaiki diri. Nah ini mengenai vitalitas ada rahasianya Ben. Suaramu itu tetap mentul-mentul gitu. Mentul. Olahraga apa gitu? Enggak sih. Hal-hal khusus yang dijalani nggak ada. Cuman semakin kesini aku sadar ternyata aku dalam bernyanyi itu masih banyak salahnya. Jadi sekarang aku belajar kayak nyari guru les, nyanyi vokal. Sekarang iya. Karena aku menyadari aku kurang. Aku di sini nyari duit di sini, tapi kok aku nggak memperbaiki itu sih apa sih yang aku persembahkan tuh orang-orang gitu kan. Aku sekarang lagi belajar les nyanyi. Soalnya banyak vokal orang yang terlena dengan menurut dia sendiri bagus, ya dia akan menganggap dia bagus dan tidak mengkoreksi dirinya sendiri. Betul. Jadi aku rumangsa aku apik ya wis. Ngapain aku les? Ngapain aku? Ya kan? Jadi ini pelajaran gitu loh. Pelajaran lho, apik mungkin tetap ono sing luwih apik. Di atas langit masih ada langit. Betul. Jadi kalian harus tetap butuh belajar untuk mencapai sesuatu. Aku pun belajar juga. Itulah masih banyak kekurangan. Kenapa hari ini tamu saya Dekiki? Lu Mas penyanyi dangdut kan akeh mak bilang sik, ngono lho. Saya lihat Dekiki ini, wong saya kan ngerti Dekiki kayak mana, bajunya kayak mana. Cuman ada sisi lain kepo yang banget sih, kayak mana berarti ngepoin tiap hari ya. Lu kan kita temenan. Oh iya. Jadi ada sisi baik yang konco-konco ki ya ngejajah sudah buruk, makanya kita jelaskan di sini gitu. Iya, betul. Ya kan? Biasanya ya kayak aku misal, aku manggung, aku kudu turu 10 menit sih. Apa? Harus tidur 10 menit. Baru itu bangun aku kayak fit nyanyinya. Nah, gitu. Dia kok ada ciri apa sebelum manggung. Misal aku kudu mecah botok. Nah. Yang penting makan, isi perut itu penting banget biar nggak lemes. Kalau aku sih stretching, sama ya itu pemanasan itu tenggorokannya biar enggak greg. Oh iya, karena butuh itu. Iya, diajarin sih karena aku belajar, jadi aku ngerti gitu. Kemarin berarti aku cara nyanyinya salah. Oke, terakhir ini adat biasa, tulis kenang-kenangan buat konco-konco di Magelang Raya dan sekitarnya. Dibikin kalimat motivasi biar nanti aku bacain supaya inspirasinya itu nyantel. Saatnya ganti TV musim buruk gue nganggo TV digital. Caranya gampang, hanya pakai ini loh, set-top box, dan harganya murah banget. Jadi TVmu nggak bakal buruk, udah pasti bersih jernih. Dan lagi yang pengen nonton streaming itu ada di Play Store, GPM Stream. Jangan lupa, oke? Jangan puas dengan diri kita sekarang, terus belajar menjadi diri yang lebih baik. Wow, luar biasa. Thank you, Diki. Iya. Thank you ya. Sama-sama, terima kasih banyak udah diajakin ke sini. Aku bisa jadi promosi grupnya aku juga. Siap, aku yang matur nuwun di Sugeng Enjang dihadirkan tamu yang cantik sekali pagi ini. Oke ya. Sampai di sini dulu perjumpaan kita di Sugeng Enjang. Sampai ketemu di Sugeng Enjang berikutnya. Tetap semangat, tetap sehat, dan jangan lupa madang. Angga pamit.